Buat orderan bolu marmer sebanyak 200 mika. Hey guys, assalamualaikum. Oke, proses awal dari kegiatan kita kali ini dimulai dengan membersihkan loyangnya. Ini ukuran diameter 16 cm dan nanti akan diolesi dengan mentega dan juga terigu. Dan sembari kita mengolesi loyang, ini tuh ibu aku sedang mempersiapkan untuk bahan-bahan yang akan diadon atau di mixer terlebih dahulu. Bahan dari bolunya sendiri adalah bolu umum ya. Ini tuh terigu dan juga telur dan juga ditambah lagi gula, susu dan lain-lain. Jangan lupa untuk menambah rasa gurih ini ditambahkan juga dengan sedikit garam dan juga esen vanila. Lanjut kita mixer semuanya. Untuk kali ini kita tuh menggunakan metode all-in-one, jadi semua bahannya dicampur lalu di mixer secara bersamaan. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam oven. Dan untuk pengisian oven, satu ovennya kita gunain 6 loyang untuk masuk. Ini kita gunakan untuk kerak atas saja, untuk kerak bawahnya tidak kita gunakan. Oke, alhamdulillah untuk hasilnya seperti ini. Ini tuh bolu marmer, ini tuh dalamnya itu hijau ya, walaupun luarnya seperti ini tuh karena di oven jadi lebih coklat warnanya. Dan selanjutnya ibu aku sedang masukkan untuk adonan yang berikutnya. Ini untuk oven yang kesekian kalinya. Dan kalau ada yang tanya kak ovennya pakai oven apa, ini aku pakai oven gas, jadi bukan oven ini yang listrik itu ya. Sebenarnya untuk oven listrik itu malah lebih bagus dan lebih baik banget karena untuk ovennya itu lebih rata dan juga lebih teratur untuk suhunya. Dan menurut aku kalau dibilang lebih hemat mana antara oven listrik dan juga oven gas, jelas jawabannya adalah oven gas yang lebih hemat. Dan lebih penampakannya seperti ini nanti akan dikemas mika. Untuk satu mikanya dengan bolu seperti ini harganya cukup Rp9.000 aja. Ini tuh udah murah banget. Terus selanjutnya ibu aku segera untuk melanjutkan untuk adonan yang ke berikutnya. Jadi satu mixer seperti ini hasilnya sekitar 18 buah atau 18 loyang untuk ukuran diameter 16 cm. Metodenya tetap sama, kita gunakan metode all in one, jadi semua bahan itu dicampur atau dimixer jadi satu sampai warnanya putih pucat seperti ini. Dan tahap terakhir itu biasanya pemberian untuk minyak dan juga esen pandan. Adonannya itu tergolong adonan yang nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental-kental banget ya, jadi adonannya itu sedang-sedang saja. Dan ini untuk pemberian berikutnya ini dimasukin ke dalam loyang seperti ini, udah dikasih dengan esen pandan tadi, ditambah juga nggak lupa guys ini tuh dikasih juga dengan esen vanila, jadi biar untuk mengurangi bau dan juga rasa dari telurnya. Untuk tiap loyang ini dipastikan beratnya tuh sama, jadi ini tuh semuanya harus ditimbang jadi biar sama, biar rata gitu. Dan untuk satu loyang ukuran diameter 16 cm kurang lebih beratnya itu di kisaran 225 gram sampai 230 gram untuk per loyangnya, karena berat loyang sendiri itu beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan untuk timbangannya ini maaf banget karena ini masih berantakan karena kita ngadunya itu dari pagi hingga malam, jadi belum sempat bersihkan. Penyebabnya tepung terigu ini berasal dari tepungnya itu berasal dari loyangnya yang tadi kan ditaburi dengan tepung terigu, jadi semuanya itu mengendap atau jatuh-jatuh seperti ini. Semuanya ditakar dan ditimbang jadi beratnya itu sama. Alhamdulillah udah jadi. Ini tuh tinggal kita hias seperti itu. Untuk atasnya kita hias dengan coklat batik seperti ini. Ini tuh udah kesekian kalinya adonan ini tuh udah hampir terakhir. Dan oke, lanjut sekarang giliran kita untuk kemas satu persatu ke dalam mika seperti ini. Pengaitnya dari mika ini aku serapusin satu persatu ya. Ini satu mika itu jadi dua atas dan juga bawah. Dan tempat kalian sudah ada apa belum bolu seperti ini, dan menurut kalian harga segitu tuh udah terjangkau banget atau masih mahal nih? Dan pengait dari mikanya sendiri ini aku serapusin seperti ini, sebenarnya bagus banget kalau pakai. Kalau ada yang tanya harga mika di tempat aku, untuk mika bulat seperti ini diameternya kalau nggak salah 16,5 atau 16 cm gitu, di harga 850 per picisnya. Menurut aku ini tuh kalau dikemas mika itu lebih cantik banget dan lebih elegan dan juga mewah karena cuma selisih 500 saja. Ini tuh udah transparan, tapi kalau bagi yang nggak suka transparan ini nggak direkomendasi ya. Wow. Dan lagi ini sembari aku masukin atau ngemasin satu persatu untuk bolunya. Ini ibu aku sedang prepare untuk oven. Ini udah tahap terakhir ya untuk ovennya. Dan untuk keesokan harinya ini udah selesai semua. Langsung aja aku kemas ke dalam kantung kresek. Masya Allah, orderan 200 mika ini udah hampir selesai, tinggal kita antar nanti ke lokasinya. Jarak dari lokasi kita kali ini kurang lebih sekitar 1 jaman dari tempat aku.
Apa Melayu itu waktu itu orang yang mana itu saya ngomong ya. Tahun lalu dia untuk juga. Untuk mantap itu. Untuk bolunya, karena ini gampang goyang banget kalau diwadahin Mika, ini langsung saja kita kaitkan dengan tali seperti ini. Ini aku pakai rumput Jepang. Juga ada yang nyebut ini tuh tali raffia, tapi sebelum itu aku kontenin terlebih dahulu karena biasanya seperti ini. Sebelum semua itu aku antar, aku terlebih dahulu aku foto dan video karena nanti untuk unggahan di Instagram ataupun Facebook maupun TikTok. Karena ya, soalnya pedagang online, jadi kita tuh harus update dari story maupun dari postingan-postingan kita untuk setiap harinya. Masya Allah, kali ini orderan udah cukup aku syukuri banget karena alhamdulillah udah lumayan banyak, ada 200 box atau 200 Mika. Ini tuh aku kasih bonus juga untuk orangnya. Kurang lebih ada 4-5 Mika. Dan oke, finally ini udah selesai semua. Aku foto dan aku video. Ini lanjut aku masukkan semuanya ke dalam mobil. Ini untuk bawa bolu yang kemas Mika ini sedikit agak riwah ya menurut aku karena lebih tidak tertata dengan rapi. Karena menurut aku lebih rapi tuh, lebih rapinya itu pakai kardus karena lebih presisi aja, dan ini tuh lebih memakan banyak tempat menurut aku karena lebih rowo kalau di daerah Jawa bilangnya. Tapi ya kembali lagi ke selera dan request pelanggan. Kalau pelanggannya minta ini tuh dikemas Mika, ya aku manut-manut aja dan aku siap-siap aja untuk ngemas Mika. Oke, sekarang kita menuju keluar. Ini mau aku masukin satu persatu ke dalam mobil. Ini aku isi terlebih dahulu untuk yang belakang, untuk memenuhi belakang. Baru kalau nanti nggak cukup atau nggak muat, aku rubah. Jadi aku pindah ke bagian depan. Dan alhamdulillahnya kali ini tuh cuacanya sedikit nggak mendung guys. Karena biasanya tuh tiap hari di tempat aku mendung. Ini tuh cocok banget waktu kita anter. Karena kadang itu kalau kita udah Sherlock, apalagi nyari tempat orang pas lagi hujan-hujannya dan bingung kita nyarinya, itu pasti bisa menambah kesulitan kita waktu di jalan khususnya. Apalagi ya disertai dengan mendung, terus ada hujan yang cukup gerimis dan agak sedikit deras banget. Ditambah lagi ada angin, Masya Allah. Kayak gitu itu menambah sulit banget untuk nyari lokasinya. Ya meskipun pas titiknya ya, tapi kadang tuh aku suka bingung untuk nyari Sherlock. Karena pernah ya waktu itu aku nganter orderan seperti ini, itu udah Sherlocknya udah betul banget. Tapi setelah aku datangi ke lokasinya, nggak tahu kenapa kok titiknya jadi berubah dan itu membuat aku bingung. Jadi ada dua lokasi atau dua gang yang sama dan hampir sama banget gangnya. Tapi ternyata aku salah masuk guys. Alhamdulillahnya setelah aku tanya orang, itu akhirnya ketemu guys untuk rumahnya ya, meskipun agak deg-deg juga. Oke, alhamdulillah kali ini udah selesai. Ini tuh udah sampai rumah yang untuk orderannya kita tempatkan. Sampai juga dibantu sama ayah aku. Ini tuh aku keluarin satu persatu. Orangnya udah nunggu sebenarnya dari tadi, kok lama banget nggak datang. Karena ya perjalanan kita kali ini cukup memakan waktu agak banyak. Kurang lebih ada 1 jaman dari tempat kita. Lumayan agak jauh. Dan hampir kelupaan, ini untuk bonusnya belum aku keluarkan juga guys. Ini udah sembari aku keluarkan. Ini semuanya udah hampir selesai. Aku cekin semua biar nggak ada yang tertinggal di mobil. Karena pernah ya waktu dulu tak aku ngorder seperti ini, ada yang tersisa 1 kresek, jadi aku bawa pulang, tapi untungnya nggak sampai pulang. Aku kembaliin ke tempatnya karena aku bener-bener lupa kok bisa ada masih di dalam mobil. Oke, alhamdulillah udah jadi semua. Oke, sekarang waktunya kita untuk pulang. Dan oke, sekian dari video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.